daun sirih di atas, daun salam di atas baki. Yang menjawab salam banyak rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi as-sidqi wal wafa amma ba'd. Para hadirin yang berbahagia, dewan juri yang bijaksana yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai insan yang beriman dan bertakwa, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Zat yang maha pengasih tak pilih kasih, Zat yang maha penyayang tak pandang sayang, yang telah memberikan nikmatnya tak pandang bulu. Semua orang diberikan nikmat oleh Allah, tak peduli pejabat maupun rakyat, dari tukang sate sampai Pak RT, dari penjual ansle sampai Pak RW, dari pemungut sampah sampai Pak Lurah, dari penjual tomat sampai Pak Camat, dari tukang patri sampai Pak Bupati, dari penjual bubur sampai Pak Gubernur, dari tingkat pengamen sampai tingkat presiden. Semua orang diberikan nikmat oleh Allah, nikmat yang diberikan Allah kepada kita, sampai-sampai kita tidak bisa menghitung jumlah dan bilangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 18 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tu'iddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan jika engkau menghitung nikmat Allah, niscaya engkau tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah benar-benar maha pengampun lagi maha penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Para hadirin yang berbahagia, dewan juri yang bijaksana yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selawat wassalam senantiasa tercurahkan kepada seorang tokoh revolusioner, yakni merupakan the first and the best man, seorang pemimpin yang tidak bergaji, seorang direktur yang tidak berdasi, seorang guru tanpa sertifikasi, seorang pejabat tanpa remunerasi. Beliau adalah sang kekasih Allah, berpangkat Rasulullah, bertaitel Habibullah, putra Abdullah, buah hati Aminah. Tak lain dan tak bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang berbahagia, dewan juri yang bijaksana yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Membangun generasi muda dalam membentuk generasi yang Qur'ani. Bila kita bicara tentang membangun generasi, maka kita ingat firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 9 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah
Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan hendak takut kepada Allah orang yang sekiranya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Menurut Imam Jalaluddin As-Sayuti, ayat ini memberi perintah kepada para pemimpin bangsa, orang tua, jangan sampai meninggalkannya iman dan fisiknya lemah, otaknya payah, serta akhlaknya sayyi'ah. Hal ini senada dengan ungkapan Bapak Profesor Dr. Haji B.J. Habibie. Beliau pernah mengatakan, setidaknya ada 5 kelemahan yang harus dihindari oleh generasi muda kita ini. Yang pertama, lemah harta. Yang kedua, lemah fisik. Yang ketiga, lemah ilmu. Yang keempat, lemah semangat hidup. Yang kelima, lemah akhlak. Oleh karena itu, ingatlah wahai saudaraku, inna fi yadis subba antil ummah wa fi aqdamiha hayatuha. Sesungguhnya di tangan pemudalah nasib suatu bangsa. Wa fi aqdamiha hayatuha, dan terletak derak kali merekalah pada suatu bangsa. Para hadirin yang berbahagia, dewan juri yang bijaksana yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila kita dalam rangka membangun generasi Qur'ani, tidak ada jalan lain kecuali mengembalikan umat Islam kepada pedoman hidup, yakni Al-Qur'an. Upaya ini harus kita galakkan dan terus kita lakukan kepada seluruh umat Islam, terutama kepada generasi muda agar menjadi generasi Qur'ani. Generasi Qur'ani adalah generasi yang menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup, meyakini kebenarannya dan memahaminya serta mengamalkannya dalam aspek kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil mencetak sebuah umat yang kuat akidahnya, benar ibadahnya, dan bagus akhlaknya, serta tinggi peradabannya dengan Al-Qur'an. Karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat berpesan kepada umatnya, "Taraktu fiikum amrayni lan tadillu tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnatar rasulih." Aku tinggalkan 2 perkara kepadamu yang kamu tidak akan tersesat selamanya, jika kamu berpegang teguh kepada keduanya itu, yakni kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Hadis riwayat Malik. Para hadirin yang berbahagia, dewan juri yang bijaksana yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam membangun generasi Qur'ani, tidak ada jalan lain kecuali mengembalikan umat Islam kepada pedoman hidup, yakni Al-Qur'an. Dengan dibutuhnya motivasi, partisipasi, dan antisipasi yang nyata dari setiap individu, baik itu di keluarga, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Semoga kita semua termasuk generasi Qur'ani yang hebat, berilmu dan berakhlak, serta menjunjung tinggi Al-Qur'an dan As-Sunnah. Para hadirin yang berbahagia, dewan juri yang bijaksana yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, marilah kita persiapkan generasi muda kita yang mempunyai kekuatan, baik itu ilmu, fisik, maupun mental spiritual. Hal ini bisa kita dapatkan apabila kita giat dalam belajar, gigih dalam berusaha, dan tekun dalam beribadah. Insya Allah akan termuncullah generasi yang berkarakter Qur'ani yang kuat dan amanah.
Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu a'lam. Ihdinas siratal mustaqim. Wa akhiran unzur ma qala wa tanzirhu man qala. Wallahu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.